Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya pun. Oke, kembali lagi di acara Detik Diskusi tentang stunting pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, akan membahas tentang implementasi nilai-nilai aneka dalam penurunan percepatan angka stunting yang ada di Indonesia. Berdasarkan tadi cuplikan berita yang sudah ditayangkan, bahwasannya BKKBN itu memprediksi dalam 4 tahun ke depan akan ada 20 juta bayi yang akan lahir. Dan menurut Kepala BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo, 7 juta diantaranya ini berpotensi mengalami stunting. Adapun angka stunting di Indonesia masih relatif sangat tinggi, yakni 27,6%. WHO menargetkan angka stunting itu tidak boleh lebih dari 20%. Dan Presiden juga telah menargetkan pada tahun 2024, prevalensi angka stunting itu harus turun hingga 14%. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Angka Stunting. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai aparatur sipil negara di lingkungan BKKBN dengan nilai-nilai aneka yang tentunya harus dimiliki sebagai seorang ASN, terutama di BKKBN. Semuanya akan kita bahas secara singkat, padat, dan jelas dalam diskusi pada kesempatan hari ini. Diskusi akan saya pandu. Nama saya Muhammad Ilham dari perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, dan ketiga rekan-rekan saya juga sama dari perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Kami merupakan peserta Latsar CPNS BKKBN tahun 2021. Di samping saya ada Mbak Eti di video samping saya, kemudian ada Mbak Anissa, dan juga ada Mbak Rahma. Di sini kami akan berdiskusi mengenai percepatan penurunan angka stunting dengan menerapkan nilai-nilai aneka aparatur sipil negara. Baik, langsung saja akan kita awali diskusi pada kesempatan hari ini. Dari Mbak Anissa, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas Ilham. Nilai aneka ya. Saya akan coba bahas huruf A-nya nih. Jadi A itu adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu berarti tanggung jawab dalam menuntaskan kewajiban. Nah, PNS yang akuntabel itu adalah PNS yang mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya pada publik dengan menjamin transparansi, keterbukaan, dan ketersediaan akses informasi. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi, potongan berita tadi, penerapan nilai akuntabilitas yang harus dilakukan oleh ASN, terutama ASN BKKBN, adalah dengan mempertanggungjawabkan program yang sudah dilakukan atau kegiatan yang sudah dilakukan selama ini dalam rangka percepatan penurunan stunting. Itu dilaporkan atau dipertanggungjawabkannya kepada masyarakat luas, baik yang merupakan intervensi gizi sensitif maupun yang spesifik. Nah, akuntabilitas tadi itu kan mengusung prinsip ketersediaan dan keterbukaan informasi, juga transformasi. Karena itu adanya komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE secara masif nih terkait dengan fenomena stunting, apa itu stunting, pencegahannya gimana, penata laksanaannya gimana, dengan menggunakan berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun media sosial. Nah, ini dilakukan agar masyarakat itu bisa lebih aware juga terhadap isu stunting ya, dan melakukan tindakan pencegahan agar tadi yang ada di potongan berita tadi itu tidak terjadi. Karena memang berdasarkan hasil survei nasional dari Kemenkominfo tahun 2019 mengenai pemahaman masyarakat tentang stunting, 47% dari respondennya itu
masih berada pada kategori kurang, kan berarti memang informasi masyarakat terkait dengan stunting ini ya memang masih perlu untuk ditingkatkan. Terus selain upaya di atas, BKKBN itu juga perlu untuk meluruskan dan mengoreksi mitos-mitos yang ada di masyarakat terkait ASI eksklusif, terus juga jenis makanan MPASI sama mitos selama kehamilan. Jadi pemberian jenis makanan MPASI yang banyak beredar tuh biasanya anak-anak nggak boleh banyak makan ikan, nggak boleh banyak makan telur, nanti bisulan gitu-gitu ya. Jadi itu kan masih masih sangat sangat kita bahkan mungkin dengar gitu di masyarakat kita. Padahal itu kan mitosnya sangat membahayakan ya, karena kandungan gizi dari makanan-makanan itu justru baik dan tinggi gitu. Terus juga mitos selama kehamilan kayak ibu hamil nggak usah banyak minum vitamin, tablet tambah darah itu apa sih, nggak perlu diminum. Nah itu kan padahal penting gitu. Terus juga cek kehamilan jangan sering-sering karena banyak radiasi, itu kan sebenarnya nggak benar. Nah hal-hal tersebut di atas ini, ASI, MPASI, dan gizi selama hamil itu adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting. Makanya informasi ini tuh harus segera diteruskan pada masyarakat, terutama yang di pelosok ya. Terus terakhir, BKKBN itu juga perlu menyebarluaskan informasi terkait target dan pencapaian program dari percepatan penurunan stunting ini melalui sosialisasi dari laporan-laporan kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Seperti itu, Mas Ilham. Oke, begitu ya Mbak Anissa ya. Wah, sangat luar biasa sekali penjelasannya ya. Mengenai untuk upaya penurunan stunting nih, sebagai bentuk akuntabilitas BKKBN juga, apakah BKKBN itu melakukan kerjasama dengan lintas sektor atau cukup dari BKKBN sendiri nih untuk pengentasan penurunan angka stunting di Indonesia? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk sebenarnya stunting ini kan masalahnya multidimensi ya, jadi harus juga diselesaikan oleh multisektor begitu. Jadi makanya BKKBN ini bekerja sama dengan 20 kementerian dan lembaga, juga pihak swasta. Kalau untuk kementerian lembaga yang biasanya menangani stunting ya Kemenkes misalnya. Terus juga ada juga dari Kemendesa misalnya dengan memasukkan program pencegahan stunting sebagai prioritas utama dari anggaran dana desa gitu. Terus juga dari Kementerian PUPR dengan menyediakan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat. Terus di Bappenas itu dengan perluasan penetapan lokus intervensi penurunan stunting, terutama di kabupaten kota yang memang angka stuntingnya tinggi. Kalau untuk pihak swasta ini juga BKKBN lagi melebarkan sayap ya. Kalau tahun kemarin itu dengan Tanoto misalnya, Tanoto Foundation kan, dan uh, ada pendidikan anak usia dini. Juga baru-baru ini dengan Danon itu melalui edukasi dan intervensi gizi serta pola hidup sehat untuk anak gitu. Oke, jadi sudah banyak ya kerjasama yang dilakukan dalam upaya penurunan angka stunting ini ya. Oke, silakan Iya. mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menanggapi atau berdiskusi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Anissa. Saya persilakan. Izin bertanya, Mas Ilham, Mbak Anissa. Oke, silakan. Ya. Berdasarkan pemaparan Mbak Anissa tadi, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih contoh intervensi gizi sensitif dan spesifik yang dilakukan oleh BKKBN. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Kalau dari contoh intervensinya, gizi sensitif ini melalui jaminan terhadap akses pelayanan KB. Terus juga ini biasanya kan yang kerjasama dengan bidan juga ya. Terus juga ada KIE terkait pendidikan pola asuh orang tua. Ini biasanya ada di Poktan, biasanya di Poktan Bina Keluarga Balita ini biasanya ada. Terus juga ada edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja, ini biasanya ada di Poktan BKR Bina Keluarga Remaja. Terus kalau intervensi gizi spesifiknya itu edukasi juga mengenai pentingnya ASI eksklusif dan MPASI, ini biasanya juga ya selama pelayanan KB juga bisa gitu. Terus juga ada edukasi terkait pola hidup bersih dan sehat. Jadi sebenarnya sih intervensi terkait penurunan stunting ini sudah dilakukan di BKKBN gitu, dan akan ditingkatkan lagi intensitas dan frekuensinya.
begitu. Ya, makasih Mbak Anissa, sudah jelas. Iya, sama-sama. Oke, sudah cukup jelas ya sepertinya apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa tadi berkaitan dengan nilai-nilai aneka yang pertama, yakni akuntabilitas, dan kita akan berlanjut mengenai nilai-nilai aneka yang lainnya. Kami persilakan untuk Mbak Eti menyampaikan. Ya, terima kasih kepada Mas Ilham atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai kaitannya isu stunting dengan nilai aneka, yaitu nasionalisme dan etika publik. Untuk yang pertama itu mengenai nasionalisme. Seperti yang kita ketahui bahwa isu stunting ini merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Terus kemudian pemerintah mengupayakan bagaimana cara penanganan dari stunting itu dengan melakukan percepatan penurunan angka stunting. Nah, upaya penurunan angka stunting ini menjadi tugas bersama, bukan hanya BKKBN, walaupun dalam pelaksanaannya BKKBN sebagai penanggung jawab atau ketua dari pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting ini. Namun bukan berarti itu hanya menjadi tanggung jawab BKKBN semata, tapi dibutuhkan banyak komponen secara meluas untuk membantu ikut serta dalam proses penurunan angka stunting ini. Karena masyarakat juga menginginkan bahwa negara ini punya generasi yang cerdas, sehat, pertumbuhannya tidak terhambat, dan produktivitasnya kelak akan lebih baik seperti itu. Jadi sebagai ASN kita sudah seharusnya berupaya semaksimal mungkin untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam proses penanganan penurunan angka stunting ini sebagai wujud pengabdian dan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk kaitannya dengan nilai nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah mengenai kaitannya dengan etika publik. Nah, etika publik ini berkaitan dengan sikap bagaimana kita sebagai seorang ASN memberikan pelayanan publik, pelayanan bagi masyarakat secara nyata, namun dengan sikap dan etika yang baik seperti itu. Nah, dalam kaitannya itu, adapun sikap atau langkah yang sudah diambil BKKBN dalam rangka penurunan stunting ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi secara informatif melalui berbagai media sosial seperti sekarang ini banyak diketahui BKKBN mengangkat isu stunting itu dalam berbagai program webinar, baik itu nasional maupun internasional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi secara menyeluruh bagi seluruh komponen masyarakat agar mereka mengetahui tentang urgensi dari penahan isu stunting ini, seperti itu. Nah, kemudian adapun tugas kita mengenai etika publik, yaitu kita sebisa mungkin memberikan sosialisasi atau informasi yang lebih lanjut dan berkelanjutan, secara berkelanjutan seperti itu. Nah, cara seperti apa? Itu mungkin bisa dengan mengemas informasi sosialisasi yang kita berikan kepada masyarakat itu lebih menarik agar masyarakat tertarik. Oh ternyata stunting itu penting, karena masyarakat itu kan sasaran utama dari program stunting ini. Jadi sebisa mungkin kita memberikan sosialisasi itu harus dengan sikap yang baik, dengan mungkin bahasa yang sederhana dan mudah untuk dicerna oleh masyarakat, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas Ilham, pemaparannya. Oke, Mbak Eti, luar biasa sekali ya. Mbak Eti ini kan sebagai seorang penyuluh keluarga berencana ya. Kalau kita bahas tadi keterkaitan dengan nasionalisme dan etika publik, yang mana Mbak Eti ini kan langsung bertemu dengan masyarakat. Mengatasi kendala-kendala yang terdapat yang Mbak Eti rasakan ketika mengimplementasikan nilai-nilai aneka tadi dalam upaya penurunan angka stunting. Ya, untuk kendala sendiri mungkin sekarang ini kendalanya lebih karena jarak atau karena di pandemi ini, jadi kita agak kesulitan dalam memberikan sosialisasi
kepada masyarakat secara langsung seperti itu. Karena kan idealnya kita memberikan sosialisasi itu kita bisa bertemu face to face atau secara langsung menjelaskan seperti ini loh Bu tentang stunting itu, terus bagaimana cara penanganannya. Mungkin juga kalau misalnya kita secara langsung itu bisa lebih maksimal karena kita bisa menggunakan media yang nyata seperti itu. Namun karena adanya pandemi ini, akhirnya sosialisasi itu hanya bisa kita lakukan via medsos atau mungkin hanya via chattingan atau via KIE yang bentuknya hanya sebatas flyer atau leaflet seperti itu. Jadi terkadang masyarakatnya masih susah untuk menerima maksud dan tujuannya sampai itu apa sih kok ada stunting terus, itu tuh maksudnya apa loh Mbak gitu. Jadi agak kesulitan karena kita hanya bertemu via virtual seperti itu, tidak bertemu secara langsung. Mungkin kendalanya salah satunya itu Mas Ilham yang saya temui dan saya rasakan ketika melakukan KIE tentang isu stunting. Oke, terima kasih Mbak Eti. Mungkin teman-teman yang lainnya yang ingin menanggapi ataupun memberikan pertanyaan pada Mbak Eti, saya persilahkan. Ya, Mbak, saya sebenarnya mau ini aja sih, pengen tahu aja. Jadi kalau di lapangan itu sebenarnya udah sebesar atau sejauh apa awareness atau kesadaran masyarakat itu terkait stunting ini gitu. Apakah mereka udah tahu, masih belum jelas sama sekali apa gimana? Ya, terima kasih kepada Mbak Anissa yang sudah bertanya. Nah, iya, ini untuk kesadaran masyarakat itu sebenarnya masih relatif sih Mbak. Kalau misalnya kita melakukan atau KIE kepada masyarakat yang mungkin ada di pinggiran, katakanlah mereka yang ekonominya masih kurang, itu mereka memang belum benar-benar paham tentang apa itu stunting, tentang daruratnya stunting itu seperti apa, itu masih kurang. Tapi kalau misalnya kita melakukan KIE yang menyasarnya pada masyarakat yang menengah ke atas katakanlah seperti itu, mereka sudah benar-benar aware dan sudah berupaya bagaimana caranya memberikan asupan gizi yang baik kepada anaknya agar anak-anak tidak terkena terdampak stunting seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat menengah ke bawah memang rata-rata masih agak kesulitan, mereka masih kurang menyadari. Di sisi lain mungkin faktor ekonomi menjadi salah satu permasalahan mereka, kenapa anak-anak mereka mungkin masih ada yang mengalami stunting seperti itu. Iya. Berarti faktor pendidikan dan tingkat ekonomi ya berarti ya. Iya, jadi harapan saya kita semua berharap juga pemerintah bisa semakin aware untuk memberikan mungkin bantuan atau apa kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah agar tetap bisa memberikan gizi yang maksimal bagi putra-putri mereka. Seperti itu. Bagaimana Mbak Anissa? Oke. Iya, oke. Biasa sekali yang disampaikan oleh Mbak Eti tadi, bahwasannya kita sebagai seorang aparatur sipil negara itu harus menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme, baik untuk diri kita sendiri dan juga kita tanamkan ke masyarakat, bahwasanya stunting ini adalah isu nasional, permasalahan bersama, bukan hanya pihak-pihak tertentu saja. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia harus peduli tentunya dengan adanya stunting ini, sehingga angka stunting di Indonesia akan menurun. Kemudian juga tadi disampaikan Mbak Eti bahwasannya sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai pelayan masyarakat, kita harus memiliki etika-etika publik, kode etik yang sudah kita miliki, agar masyarakat juga dapat menerima apa yang sudah kita sampaikan, sosialisasi yang sudah kita sampaikan, KIE, dan yang lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk Mbak Eti, luar biasa sekali, dan akan kita lanjutkan diskusinya dengan Mbak Rahma. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Ilham. Teman-teman, izin saya ingin memaparkan tentang penerapan nilai aneka dalam menghindarkan Indonesia dari kondisi yang tertulis dalam potongan berita itu.
yang saya bahas yaitu mengenai nilai komitmen mutu dan juga nilai korupsi. Nah, dalam nilai komitmen mutu, PNS diharapkan mampu optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam hal ini, BKKBN membuat langkah awal dengan menciptakan strategi dan kebijakan dengan terus memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas mengenai stunting, kemudian melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN BKKBN, tenaga program, dan mitra yang secara sinergi untuk menyentuh langsung masyarakat. Untuk memberikan advokasi program stunting terutama untuk PLKB dan stakeholders seperti kader-kader dalam Poktan-Poktan. Kemudian dalam nilai anti korupsi, BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat, aktivis, komunitas, maupun individu, baik tingkat nasional maupun daerah, untuk mendukung program pendampingan dan intervensi stunting di tingkat keluarga dan ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia selama 1000 hari dengan memberikan bantuan sembako yang memenuhi standar pangan olahan untuk kondisi medis khusus atau disingkat PKMK yang diprioritaskan untuk anak dengan risiko tinggi gagal tumbuh seimbang seperti gizi kurang, gizi buruk, prematur, alergi, hingga kelainan metabolik lainnya untuk mencegah stunting. Kira-kira seperti itu mengenai nilai komitmen mutu dan anti korupsi. Mbak Rahma atas penjelasannya ya, bahwasannya sebagai komitmen mutu BKKBN dalam penurunan angka stunting, BKKBN ini sudah mempersiapkan tenaga-tenaga lini lapangan yang sudah dilatih tentunya untuk menyebarkan kepada masyarakat bahwa stunting ini menjadi permasalahan yang memang harus kita untuk tuntaskan seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Mbak Rahma ini berkaitan dengan anti korupsi. Jadi selama Mbak Rahma berada di lapangan, Mbak Rahma sebagai seorang penyuluh keluarga berencana ya, selama magang pernah nggak menemukan kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan korupsi gitu? Ya, baik Mas Ilham, terima kasih pertanyaannya. Selama magang kemarin sebagai penyuluh KB ya, dalam masalah bantuan stunting ini terutama saya pernah ikut memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki balita stunting. Waktu itu bersama dengan Ibu Kepala Desa selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan juga bersama Dinas PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Waktu itu sih benar-benar bantuannya itu benar-benar diberikan dalam berupa beras atau sembako gitu dan juga banyak makanan protein seperti telur, tahu, tempe gitu dan itu memang benar-benar diberikan gitu. Saya nggak pernah sih menemukan kasus korupsi mengenai hal-hal seperti bantuan stunting ini gitu dan jangan sampai ada gitu dari pihak manapun yang melakukan tindak korupsi seperti ini gitu. Pada teman-teman mungkin yang ingin berdiskusi dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi, saya persilahkan. Ya, Mas Ilham mohon izin untuk saya bertanya. Iya, Mbak Eti. Saya ingin bertanya kepada Mbak Rahma tentang bagaimana contoh dari koordinasi BKKBN dengan instansi lain untuk menerapkan komitmen mutu tersebut. Nah, lalu apakah koordinasi tersebut dirasa sudah efektif menurut dari sudut pandang Mbak Rahma sendiri? Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Eti atas pertanyaannya gitu. Jadi koordinasi dengan instansi lain dalam pencegahan stunting ya terutama. Jadi itu bersama
Kementerian Agama untuk sama-sama melakukan advokasi kepada calon pengantin di KUA dengan harapan 3 bulan sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin tersebut melakukan penilaian status gizi secara virtual, sehingga setelah menikah nanti calon ibu sudah siap secara fisik dan mental agar tidak melahirkan generasi stunting gitu. Dan menurut saya pribadi, kegiatan ini sudah terbilang cukup efektif dan berjalan dengan sangat efisien di KUA karena emang benar-benar penyuluh agama itu melakukan hal advokasi mengenai stunting dan juga gizi mengenai calon pengantin gitu, Mbak. Ya, terima kasih Mbak atas penjelasannya, cukup menjawab. Ya, sama-sama. Ya, sepertinya penjelasan dari rekan-rekan masing-masing sudah cukup jelas apa yang disampaikan mengenai implementasi kita sebagai seorang ASN dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Dan sebelum diskusi ini ditutup, saya persilakan kepada rekan-rekan untuk memberikan closing statement masing-masing. Dimulai dari Mbak Anissa, silakan. Oke. Ya, jadi sinergisitas para stakeholders ya dalam hal ini pemerintah, swasta dan masyarakat itu adalah faktor kunci dari keberhasilan penurunan stunting di Indonesia. Oke, saya mengajak pada teman-teman, khususnya pada diri saya pribadi, ayo mari kita mengambil partisipasi yang semaksimal mungkin untuk dapat ikut serta dalam program percepatan penurunan angka stunting ini, agar kelak balita di Indonesia sudah tidak ada lagi yang terdampak dari adanya stunting. Iya. Kalau menurut saya sendiri, stunting ini kan merupakan isu prioritas nasional, jadi seluruh pihak manapun dari lembaga manapun berhak untuk mencegah stunting dan menuntaskan masalah stunting. Nah, sebagai seorang calon PNS, terutama dalam lingkungan BKKBN, dan saya sebagai seorang penyuluh KB dalam upaya menurunkan stunting, terutama dalam nilai komitmen mutu dan anti korupsi, diharapkan dapat memberikan KIE kepada masyarakat mengenai stunting secara efektif dan efisien, agar masyarakat paham mengenai stunting dan dapat mencegah stunting, sehingga masyarakat dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan publik yang kita lakukan, serta tidak melakukan korupsi atau kecurangan mengenai bantuan stunting, agar bantuan cepat tersalurkan demi kesuksesan dalam upaya percepatan penurunan stunting menjadi lebih optimal. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sudah sangat terbiasa dengan gagasan masing-masing. Jadi kita sebagai seorang ASN harus selalu menjalankan nilai-nilai aneka di setiap pekerjaan yang tentunya ini akan menjadikan kita sebagai ASN yang profesional, kompetitif, dan berintegritas. Jadi untuk menyukseskan program percepatan penurunan angka stunting di Indonesia ini, nilai-nilai aneka ini menjadi kepribadian yang mutlak yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara. Saya Muhammad Ilham, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri diskusi pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, berencana itu keren.